Ia memasak mie instan Korea termahal setiap hari, tapi tidak pernah memakannya sedikit pun. Ia hanya memotret untuk diposting di media sosial. Alasan dibalik semua itu adalah untuk menutupi identitas aslinya. Selama 8 tahun beruntun, ia mengincar satu orang setiap tahunnya. Namun hanya dengan mie instan ini, polisi masih tidak tahu keberadaannya. Bahkan keluarga para korban pun tak menyadari, karena dia memposting menggunakan ponsel milik korban dan selalu menyetel lokasi ke luar negeri, berhasil menciptakan ilusi bahwa mereka masih hidup. Metode operasinya cukup unik. Ia harus mendapatkan ponsel targetnya dulu. Jadi biasanya ia mencari target larut malam di bus. Mereka yang mabuk atau lelah kemungkinan ponselnya ketinggalan. Walau cara ini lambat, ini yang paling aman dan paling kecil kemungkinan ketahuan. Karena hanya melalui ponsel itulah ia bertindak setelah mempelajari informasi pemiliknya. Dan kali ini pemilik ponsel yang ia temukan, yang akan menjadi target berikutnya, adalah seorang gadis manis. Ia mencoba beberapa kata sandi, tetapi tak bisa menebaknya. Jadi ia mengangkat ponsel itu dan menghantamkannya ke sudut meja. Sementara itu, gadis pemilik ponsel masih tertidur karena lelah. Hingga temannya yang tak bisa menghubunginya datang mengecek. Ia sadar ponselnya hilang. Jadi ia meminjam ponsel temannya untuk menelepon nomornya sendiri. Suara wanita terdengar dari telepon. Itu adalah suara pria itu yang memakai filter pengubah suara. Ia berkata ia menemukan ponsel itu di bus, tapi tak sengaja memecahkan layarnya. Ia berencana membayar perbaikannya, lalu memberi alamat toko servis, meminta sang gadis mengambilnya sendiri. Saat gadis yang tak curiga itu datang, ia mendapati bangunan tua dan lusuh, hampir tak ada penghuni. Untungnya saat ia masuk tempat servis, ia langsung melihat ponselnya dan layarnya memang pecah. Si teknisi mengeluarkan formulir data, memintanya mengisinya sesuai petunjuk. Bagian terpentingnya adalah kata sandi ponsel. Saat itu, gadis itu tidak tahu bahwa teknisi inilah yang menemukan ponselnya. Ia hanya ingin ponselnya cepat diperbaiki dan segera mengisi semua data. Dengan semua informasi itu, pria itu memulai serangkaian aksinya. Pertama, membuka motherboard, mengganti kamera ponsel, lalu memasang layar baru, dan membuka kata sandinya. Dengan cepat menanamkan virus. Semua informasi dari ponsel gadis itu tersinkron ke ponselnya sendiri. Bahkan gadis yang tak menyadari itu, sempat berterima kasih sebelum pergi. Tanpa ia sadari setiap gerakannya, entah chatting atau menelpon, bahkan apapun yang diarahkan dari kameranya, semua ditransmisikan ke perangkat pria itu. Setelah beberapa hari pengawasan, ia sudah mengetahui segalanya tentang gadis itu. Yang lebih mengerikan, saat gadis itu tidur malam, dia mengendalikan ponsel itu dari jauh, membuka semua aplikasi dan chatnya. Setelah mendapatkan semua informasi ini, pria itu mulai menjalankan rencana berikutnya.